Nanti kita akan transfer ya pemirsa ya via bank melalui bank saya ke Chris Martin langsung. Dan ini ada juga hal yang menarik pemirsa di mana usai konser Coldplay di Jakarta, lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman padat dan terjadi antrean di MRT Sudirman, di mana kepadatan ini disebabkan oleh penonton konser yang datang dari berbagai daerah di Indonesia kembali ke penginapan atau tempat tinggalnya masing-masing. Usai konser ditutup, ribuan penonton berangsur meninggalkan lokasi konser kawasan Gelora Bung Karno sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Mereka kembali ke penginapan dan tempat tinggal masing-masing dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Namun tak jarang pula yang membawa kendaraan pribadi atau menggunakan jasa transportasi daring. Antrean juga terjadi di halte Transjakarta dan MRT kawasan Sudirman. Sejumlah transportasi umum baik MRT, Transjakarta hingga KRL juga memperpanjang waktu operasional hingga pukul 1:30 dini hari. Kepadatan juga terjadi di Jalan Asia Afrika, Jalan Pintu 1 Senayan Senopati dan sejumlah ruas jalan lain di sekitar GBK. Dari Bandung. Aduh, epic sih. Ya, seru banget. Speechless, aku nggak bisa berkata-kata. War beneran loh ya, nggak pakai calo. Super smooth sih. Dari masuk, terus di dalamnya juga smooth. Pas keluar juga smooth. Semuanya smooth banget. Iya. Oh, konsernya seru banget. Bagus banget dan biasa ala Coldplay sangat bawa emosi gitu. Ya semoga dengan pertama kali ini nanti many more to come sih. Dan kalau bisa jangan satu hari ya, capek banget beli. Kita tuh kena scam tiket. Ini kita baru beli. Band asal Inggris Coldplay telah menyelesaikan konsernya di Jakarta tadi malam. Foto vokalis Coldplay Chris Martin yang berjalan tanpa alas kaki di kawasan Sudirman pun ramai jadi perbincangan di media sosial. Personil Coldplay tiba di Jakarta pada Senin malam 13 November 2023 melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Keempat personil datang dengan menggunakan jet pribadi. Sehari setelahnya, pada Selasa 14 November, vokalis Coldplay Chris Martin juga tertangkap karena sedang berjalan kaki di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Aksi Chris Martin yang berjalan tanpa memakai alas kaki pun ramai jadi perbincangan warganet. Konser Coldplay digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Rabu malam. Ya, namun sebelumnya pemirsa, aksi unjuk rasa menolak konser band Coldplay digelar di dekat kantor Kemenpora. Massa yang berasal dari sejumlah ormas ini menuntut konser dibatalkan. Unjuk rasa digelar oleh sejumlah ormas menuntut konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu malam dibatalkan. Mereka tetap bertahan meski diminta polisi untuk membubarkan diri. Akhirnya aksi unjuk rasa pindah lokasi ke dekat kantor Kemenpora Senayan. Mereka mengancam akan tetap berunjuk rasa bila konser dilanjutkan. Meski mendapat penolakan, namun konser Coldplay di Gelora Bung Karno tetap berjalan lancar. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyoroti kericuhan yang terjadi pada konser musik Bring Me The Horizon atau BMTH di The Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Ya, Kemenparekraf akan mengambil langkah tegas agar peristiwa yang mencoreng nama Indonesia di mata dunia ini tidak terulang kembali. Kericuhan yang terjadi di konser musik Bring Me The Horizon atau BMTH di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara menjadi perhatian Menparekraf Sandiaga Uno. Peristiwa ini akan membawa citra buruk Indonesia di mata dunia karena dianggap tidak mampu menyelenggarakan event kelas dunia. Mencegah hal ini terulang, Menparekraf Sandiaga Uno akan melakukan evaluasi dan segera mensertifikasi event organizer yang mampu menyelenggarakan event nasional maupun internasional. Saya sudah menugaskan Pak Vincent untuk Direktur Event Nasional dan Internasional segera memanggil dan memitigasi, dan kita akan mencari cara bagaimana mensertifikasi para event organizer ini agar masyarakat juga lebih terinform siapa yang memiliki kinerja baik,
dan ini akan kita publikasikan. Sementara itu, Sandiaga Uno mengapresiasi konser musik yang digagas Yayasan Wage Rudolf Supratman bertajuk peluncuran album perdana lagu-lagu ciptaan W.R. Supratman di Gedung Sabta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta Pusat. Melalui konser ini, Sandiaga berharap semangat kepahlawanan dan perjuangan dari sosok Wage Rudolf Supratman terus menjadi inspirasi bagi generasi muda. Tim Liputan iNews melaporkan. Mungkin sudah tak asing lagi dengan lagu anak-anak naik-naik ke puncak gunung ini. Karya Sarijah Niung atau Ibu Sud ini dijadikan soundtrack untuk iklan M2U Maybank Indonesia tahun 2023. Penandatanganan perjanjian penggunaan lagu anak-anak naik-naik ke puncak gunung ini dilakukan antara Presiden Direktur Maybank Indonesia, Taswin Zakaria, dengan pemegang hak cipta lagu untuk masa penggunaan selama 2 tahun. Kami memilih lagu yang bisa kami ikut lestarikan sebagai hasil budaya dan kinerja anak bangsa Indonesia ya. Dan lagu naik-naik ke puncak gunung ini tentunya salah satu lagu ikonik ya bagi bangsa Indonesia, dan kami dengan senang hati dan juga bangga bisa ikut melestarikan karya anak bangsa yang begitu bagus ini dari Ibu Sud ya. Ahli waris hak cipta lagu-lagu Ibu Sud, Karmanita, menyambut baik ide ini sebagai salah satu upaya mempopulerkan kembali kejayaan lagu anak Indonesia. Kenapa alasannya mau lagu itu? Baru mereka menceritakan sinopsisnya lah kurang lebih. Aku sih nggak ada bayangan, begitu aku lihat sekarang udah jadi, oh begitu gitu loh. Dan memang naik-naik ke puncak gunung saya kira tuh lagu tepat untuk yang saya cerita tadi kan. You want to pursue something, lo akan mencapai sesuatu, lo mau lebih tinggi lagi, lagu itu cocok banget gitu loh. Jadi saya pikir Maybank tepat ya memilih lagu Ibu Sud yang naik-naik ke puncak gunung. Iklan M2U Maybank Indonesia tahun 2023 mulai ditayangkan melalui media televisi, radio, sinema, billboard, out of home LED, dan media sosial pada 25 November mendatang. Dari Jakarta, Elshe Keishi Leman, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi olahraga terkait dengan Piala Dunia U17, pemirsa. Ya, di mana ini menjelang laga terakhir Grup A Piala Dunia U17 melawan Maroko, pelatih Bima Sakti mengatakan sudah siap untuk melawan Maroko. Indonesia berlatih di Gelora 10 November Surabaya, Jawa Timur pada Rabu sore untuk persiapan menjelang laga terakhir Grup A Piala Dunia U17 2023 melawan Maroko. Pertandingan ini merupakan partai hidup dan mati bagi skuad Garuda Asia. Dan jelang laga melawan Maroko, pelatih timnas U17 Bima Sakti memastikan anak asuhnya siap tempur. Ya kita sudah 2 hari recovery kemarin ini, dan alhamdulillah pemain semua sudah siap dan bersyukurnya tidak ada yang cedera, dan siapapun yang dipercaya besok mereka akan tampil 100% demi mengamankan kita untuk lolos ke fase berikutnya. Bisa sejak awal? Ya, yang pasti kita harus tetap fokus ya, fokus semuanya pemain, fokus ke kurangin kesalahan-kesalahan sendiri, fokus ke teknik dasar teknik mereka, bagaimana passing, gimana kontrol, ini jangan sampai buat kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Gitu. Besok mungkin kemarin kita ada recovery dan ada analisis pertandingan kemarin, kita melihat kekurangan dan apa yang harus kita perbaiki. Dan semoga untuk pertandingan terakhir di fase grup ini melawan Maroko kita bisa lebih baik. Arkan Kakak dan kawan-kawan saat ini berada di peringkat 3 Grup A klasemen sementara dengan 2 poin. Dan pada laga terakhir melawan Maroko, Indonesia wajib menang agar bisa lolos ke 16 besar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Putu Bagus, Aulia Syahram, dan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ini timnas senior Indonesia ini melakukan pelatihan di Basra, Irak, yang mana ini menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tuan rumah Irak. Ya, kita simak informasi berikut ini.
Timnas Indonesia berlatih di Basra, Irak menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tuan rumah Irak. Pada sesi ini, semua pemain sudah mengikuti latihan termasuk Asnawi Mangkualam, Shane Patinama, dan Rafael Stroik. Asnawi menuturkan meski dirinya baru bergabung dengan tim, hal itu bukanlah penghalang baginya karena ia dalam kondisi yang baik. Ya, memang pemain sebelumnya kan sudah datang kurang lebih 2 hari sebelumnya, tapi memang saya masih ada pertandingan terakhir di hari Minggu kemarin, jadi tidak bisa langsung bergabung, tetapi memang kondisi sampai saat ini alhamdulillah baik. Mungkin sedikit kecapean aja karena menempuh perjalanan yang sangat jauh, tetapi saya tetap optimis bisa bermain di pertandingan di tanggal 16 nanti. Indonesia berada di grup F dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Perjuangan skuad Garuda akan dimulai dengan menghadapi Irak pada 16 November di Basra International Stadium, Irak.